Guntung untuk sedikit menanyakan tentang Cortina, bagaimana perkembangan Cortina dan pembahasan kita mengenai pada bentuk sebuah organisasi yang memang perlu kita tanyakan ke depannya begitu. Mungkin untuk dari kami dulu, perkenalkan dulu, saya Andrea dari kelas B dan ini teman-teman saya. Ini namanya dari dulu khas topik, terus ada dan Rahman. Dari saya sendiri, Pak, saya dari perwakilan kelas B BRF. Saya nama Giovanni dan teman saya itu lebih. Jadi di sini sudah ada beberapa poin pertanyaan yang sudah dirancang untuk sebagai bahan kita untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama itu tentang pembentukan sebuah organisasi Cortina ini sendiri. Nah, mungkin dalam sebuah pembentukan pasti ada sebuah diskusi yang panjang kita sebenarnya. Nah, untuk itu kita menanyakan yang pertama itu tentang kapan sih pembentukan Cortina itu sehingga berkelanjutan sampai sekarang. Ya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Saya sangat bangga dan sangat menerima untuk bisa melakukan observasi ke organisasi kami, yaitu Cortina. Tahu Cortina ini? Apa? Persatuan Permainan Tradisional Indonesia. Ya. Pelestari olahraga tradisional Indonesia. Saya dikasih tahu sama Pak. Sudah tahu loginnya? Belum ya? Sudah pernah tahu loginnya enggak? Belum, Pak. Belum. Saya kasih tahu ya. Pelestari ini loh. Ini yang dikaitkan kita, tapi yang sebenarnya pelestari olahraga tradisional Indonesia. Ya. Jadi ini saya lanjutkan. Awal terbentuknya Cortina ini, jadi kami waktu itu berawal dari penggerak olahraga masyarakat kami itu. Saya sama Taufik sama Pak Iksal waktu itu, dan ada juga teman-teman yang lain menjadi peserta waktu itu, menjadi peserta diundang oleh Dispora Kabupaten Sumedang. Nah, waktu itu kami diundang sebagai peserta waktu itu pengenalan olahraga tradisional di Kabupaten Sumedang. Dari kegiatan tersebut kami ini berawal dimasukkan di kepengurusan KOMI. KOMI itu kan wadahnya. Kalau di olahraga rekreasi itu KOMI, kalau di olahraga prestasi itu kan KONI. Jadi kami itu dimasukkan di kepengurusan KOMI, Komite Olahraga Rekreasi ya masyarakat. Jadi Pak Taufik itu wakil ketua 2, Iksal itu menjadi sekretaris 2. Saya di bagian ketua bidang. Jadi berawal dari itu, kebetulan kemarin itu Kormi ada event di tingkat Jawa Timur, ada festival, namanya festival olahraga daerah, ya olahraga tradisional daerah di Forda. Jadi kami itu dipercaya untuk menjadi pelatih yang mau dikirim ke tingkat Jawa Timur itu banyak di mana. Karena Cortina masih belum terbentuk, jadi kami, saya, Pak Iksal, sama Pak Taufik itu diberi amanah oleh Kormi untuk mencari atlet, ya karena di sana banyak komunitas olahraga masyarakat ini itu kan yang selain di Cortina ini itu ada SNBP, terus ada sepeda ontel gitu ya. Jadi kami itu fokus di Cortina
Wardina itu ada ini, ada enggrang, terus ada sumbitan kemarin, terus ada trompa panjang. Jadi kami itu fokus di tiga itu, di tiga olahraga tradisional itu. Jadi alhamdulillah kemarin untuk yang enggrang mahasiswa sendiri satu, kakak kelas teman-teman ini orang Seronggi Hamdani, itu yang menjadi atlet enggrang. Terus duanya saya ambil di daerah Kecamatan Betambatan, itu siswa SD Betambatan berapa itu ya. Di enggrang itu kan ada 3 orang. Terus yang di Sumpitan juga saya ambil di mahasiswa PDP, itu ada Adi Lutfi orang Perinduan, terus Faisal itu orang Berkat, kayaknya masih proposal sekarang, sudah ini proposal. Faisal, terus Ali orang, terus Safik orang Dasu, jadi 3 orang ini. Kami fokus latihan di kampus itu beberapa bulan ya, sebelum itu. Alhamdulillah ternyata yang prestasi itu, kalau yang trompa panjangnya itu gabung antara atlet enggrang dengan atlet sumbitan itu dijadikan satu. Karena di trompa panjang ini 4 orang, iya 4 orang. Alhamdulillah Sumenep yang sumbitan itu juara 1. Jadi bisa mengalahkan, memang atlet sumbitan Jawa Timur ini sudah sepuh-sepuh memang pakarnya, tapi yang muda dari Sumenep baru proses berapa bulan, alhamdulillah bisa mengalahkan yang memang atletnya Jawa Timur itu dari Surabaya. Jadi tertinggi kemarin Sumenep itu di sumbitan, akhirnya juara 1 kemarin. Berlanjut karena yang juara 1 itu yang di Portina, di bawah namanya Portina itu hanya sumbitan, ternyata ini dilanjutkan ke Fornas kemarin, dilanjutkan ke Fornas Festival Olahraga Nasional kemarin. Akhirnya dari Sumenep itu yang berangkat untuk yang Portina hanya sumbitan, tapi di keluar peraturannya peserta itu harus campuran 2 putra 1 putri. Akhirnya punya kebijakan putrinya rencana mengambil SPP juga, ternyata ada dari Surabaya, digabung. Ya kalau di atlet kita sendiri dari Sumenep itu memang poinnya masih tinggi, karena sumbitan itu kan ada 5 kali kesempatan, 5 kali melakukan event. Jadi yang Surabaya itu tidak bisa menunggangi, akhirnya kalah ke Kalimantan. Jadi kami berjuang hanya di nasional kemarin di Bandung, tidak dapat juara. Nah, setelah kegiatan ini kami itu berembuk awalnya ya bertiga, saya sama Pak Taufik sama Pak Eksa itu berembuk karena sudah mendapatkan amanah dari Kormi untuk pelestari olahraga tradisional ini dipasarkan ke kami. Akhirnya kami membentuk sebuah organisasi ini mengaktifkan. Akhirnya sudah proses sudah paralel, kami data orang yang dimasukkan ke pengurusan, akhirnya diajukan ke kami. Alhamdulillah sampai sekarang ini berlanjut. Jadi mau mengembangkan di beberapa contoh pemain komunitas olahraganya itu. Jadi kan kalau di bawah Portina ini kan ada hadang dengan, kalau di sini bawa selodor gitu ya. Terus ada kalau bukan dari tambang itu apa namanya kemarin memakai bambu itu, tapi didorong bukan tali. Terus
seperti ada kegiatan kemarin pemasaran mahasiswa, kemarin terbaru ini ada kegiatan pelatihan wasit dan pelatih itu yang dilaksanakan oleh FKG komunikasi guru video karena di kampus itu. Jadi berawal memang dari prestasi kita, akhirnya kami mendapatkan amanah untuk membuat sebuah atau menampilkan organisasi kopinya ini wadahnya beberapa kemudian setelah beberapa proses yang dijalankan Bapak tadi kan beberapa proses sehingga terbentuknya sebuah organisasi sepertinya. Nah, untuk spesifik tanggalnya itu tanggal berapa Pak untuk melaksanakan pembentukan organisasi tersebut? Untuk tanggal saya dulu dari kemarin. Kalau awalnya itu sebelum 2024 memang sebelum 2024 itu kemarin SK itu baru ditandatangani oleh ketua dan diajukan ke Polri itu tanggal 19 Maret. Tapi ini permohonan permohonan SK-nya 19 Maret. Cuma kalau ini finalnya pengurusan itu di bulan 1 kemarin. Cuma kalau prosesnya dari 2023 bulan akhir itu. Kalau tanggalnya itu saya lupa. Tapi kalau di SK-nya kemarin yang sudah ditandatangani sama ketua umum atau itu dia di tanggal 18 Maret. Iya. Berarti baru-baru sekarang ini ya? Iya, kalau SK-nya yang ditandatangani, kalau terbentuknya itu sudah dari 2023. Karena masih prosesnya kan masih ini ya. Iya, masih ada beberapa yang memang dievaluasi teman-teman gitu. Kalau SK-nya baru ini, baru pengajuan pengajuan itu baru ditandatangani kemarin 18 Maret. Nah, kalau terbentuknya sudah di ini di awal akhir 2023 sampai awal 2024. Terus kan ada beberapa proses yang ada kan untuk masalah sebagai olahraga di Indonesia. Nah, dengan adanya sebuah organisasi ini, dengan terbentuknya organisasi untuk mengembangkan upaya tradisional. Nah, tujuan dari organisasi ini tersebut ini arahnya kemana Pak? Soalnya apakah kita lebih mengarah kepada permainan tradisional yang sudah kita jalankan berabad-abad lalu seperti yang ada mungkin ada di Kepulauan dan ada di Kabupaten Bengkulu. Ya, memang tujuan utama kami ini menghidupkan kembali olahraga tradisional yang sudah mulai punah. Yang sudah mulai punah, ini diaktifkan kembali, artinya dikembangkan kembali untuk dikenalkan kepada pemuda-pemuda atau ke peserta didik. Nah, kalau yang sudah tidak dewasa mungkin ada sebagian yang masih ingat, jadi mulai dikenalkan. Kemarin ini kan sebagian sudah dikenalkan kayak rap-rapan itu masuk di budayanya itu, bukan olahraganya, masuk di budayanya itu. Di tempat viral ternyata dilaksanakan kemarin di kabupaten. Ya akhirnya sekarang di desa-desa sudah banyak sampai dapat hadiah kambing gitu. Dilaksanakan ini di pembiayaan. Makanya kalau ini pembina tujuan utama kami ini ya secara umum ini langsung dari semua jenjang, dari usia dini terus remaja, dewasa, terus ke lansia, ini akan kami kenalkan olahraga tersebut. Nah, tanpa misalkan hanya mengarah ke lansia atau ke dewasa, anak usia dininya kita digalang. Makanya kita nanti sosialisasinya itu lewat
guru PJOK, jadi dari FKG itu yang untuk mengenalkan ke anak usia dini. Karena sekarang kan sudah banyak pemuda anak-anak yang sudah tidak senang dengan permainan itu. Gitu. Jadi tujuan utamanya memang itu secara keseluruhan dari semua jenjang memang itu target kami untuk memasarkan, bahasanya itu memasarkan olahraga tradisional di Kabupaten Sumedang terhadap masyarakat Sumedang. Terus Mungkin agak tidak cuma kita aja ya, mungkin dari teman-teman atau dari saya sendiri yang mau melanjutkan pertanyaan tersebut. Hingga yang itu kan sudah ada pertanyaan yang saya tanyakan, mungkin dari teman-teman yang juga dari panglima saya tanyakan. Untuk daerah kepulauan sendiri ini gimana Pak untuk masalah sosialisasinya terhadap warga atau anak didik yang ada di kepulauan yang memang ingin di sana untuk olahraganya? Ya. Jadi ini nanti misalkan kita sulit untuk ketemu secara langsung karena jarak ya kita bisa digunakan dengan cara Zoom meeting dulu. Zoom meeting sosialisasi ke sana ke guru-guru olahraga yang tugas di sana. Jadi kita tinggal setelah sosialisasi itu kita mengirimkan videonya, terus mengirimkan peraturan-peraturannya, entah itu dari alat atau dari peraturan permainannya. Gitu. Ya, lagi. Ya. Masih yang banyak yang mungkin kepada setelah terbentuk lagi si organisasi ini, tugas dan wewenang ini kemana nih Pak? Untuk tugasnya itu apakah kepada satu cabur atau meluas untuk tugasnya atau dibagi-bagi dipetakan gitu Pak untuk tugasnya di organisasi sendiri? Kalau di Portina memang banyak cowoknya itu kan komunitasnya, banyak komunitas olahraganya itu olahraga masyarakat itu banyak. Karena satu naungan di Portina itu kan banyak kan, bukan hanya suntikan, bukan hanya indra, terus ada hadam atau buka sodor. Itu nanti kami itu kan ada di organisasi Portina tersebut ada bagian pengembangan. Jadi di bagian pengembangan ini nanti kita bagi untuk yang fokus di ini apa, untuk yang fokus di engram atau di kelompoknya yang siapa. Jadi kita bagi. Karena ya untuk mengenalkan sejarah umum mungkin dibagi satu orang. Tapi untuk lebih spesifikasi lebih mengarah ke satu tom itu tulisannya cowok. Jadi itu nanti kita bagi. Yang jelas teman-teman kemarin yang sudah jadi atlet, sudah menjadi atlet di tingkat Jawa Timur yang sudah berprestasi, kami juga. Makanya dengan adanya mahasiswa ini, makanya ya kami membantu juga untuk lebih cepat memasarkan kepada masyarakat, lebih cepat mengenalkan itu masyarakat tidak mudah karena kami selain tenaganya di pengurusan ini tidak terbatas, tapi dengan adanya teman-teman mahasiswa ini kan cepat tersalurkan ke bawah. Jadi kami mohon setelah observasi ini ya tugasnya bukan hanya selesai di observasi, tugas teman-teman mahasiswa ini juga mengenalkan kepada masyarakat. Ya jangan nunggu lulus. Ya kita kenalkan dulu Pak. Makanya sekarang kan banyak ini sudah melenceng di luar Portina ya. Sekarang kan banyak pemuda itu yang sudah tidak senang voli misalkan. Tapi untuk lebih mengarahkan ke aktivitas olahraganya misalkan
Ya kita modifikasi ke permainan bola voli plastik misalnya, bakteri ya. Jadi banyak ternyata banyak teman-teman yang masih senang terhadap permainan itu. Makanya kalau misalkan nanti di lokasi A mereka tidak senang terhadap permainan enggrang atau gobak sodor. Tapi kalau gobak sodor ini mayoritas biasanya anak-anak perempuan ini mainnya biasanya. Tapi pusatnya kalau di gobak sodor seperti ya gobak sodor ini pusatnya di Bondowoso, luar biasa. Dia ada gobak sodor ini. Kalau di sini kalau di daerah saya sendiri, Apa? kalau di kami berbeda-beda, setiap daerahnya beda. Iya. Kalau di daerah saya itu namanya kakak. Ada Asin. ya asin, ada sorbet, macam-macam kalau di sini Pak. Itu atletnya luar biasa di Bondowoso. Mewakili Jawa Timur kemarin juga di nasional. Jadi paling banyak itu kalau slogger atau gobak sodor itu memang di Bondowoso. Iya, lanjut. Baik, bagaimana tulisnya diganti di sini? Betul. Iya. Mungkin itu sudah terstruktur ke pengurusannya Pak. Oh iya. Mau minta filenya atau saya bacakan? Mungkin tadinya aja Pak. Oh iya. Di sini kan ya, saya selintas saya bacakan dulu. Sama sebenarnya hampir sama dengan organisasi-organisasi lain khususnya di olahraga. Memang kan kita tidak mengarah ke prestasi, kita itu kan mengarahnya ke rekreasinya. Cuma ketika ada festival, ya pasti ada. Nih di sini mulai dari ada dewan penasehat, ada dewan pembina, terus ketua umum, wakil ketua 1, ketua 2, sekretaris bendahara. Ini ada di bidang, ada beberapa bidang di sini ada 6. Ya. Ada bidang organisasi, hubungan kerjasama, ada bidang pembudayaan dan pelestarian. Ini mungkin yang lebih fokus nanti, lebih fokus ke sosialisasinya. Kalau yang 3 ada bidang pembinaan. Yang 4 ada bidang humas dan media. Jadi karena sekarang sudah zamannya media online, jadi mungkin kita mengenalkan dari pembuatan pamflet atau dari penerbitan dari media berita itu media online. Terus ada bidang sarana dan prasarana, ada bidang hukumnya juga. Ini sementara karena ini sudah ada paduannya dari Pembina Pusat. Untuk segala bentuknya struktur di Portila sendiri itu Pak. Terus bagaimana sih dalam pengenalannya untuk maksudnya itu masyarakat mengenal Portila itu sendiri, bagaimana sih cara mengenal organisasi tersebut? Iya, makanya kami sudah di awal akan menyampaikan untuk lebih mengenal masyarakat kami itu. Karena kami ini merupakan sebuah warga. Jadi caranya itu dengan adanya festival. Festival itu nanti mencakup dari beberapa komite, beberapa kilometer. Baru nanti kita itu dikenal. Oh, ini ternyata yang menaungi permainan tradisional ini adalah contoh. Misalkan ada Pordina. Gitu. Memang harus diadakan sebuah kegiatan ini, kegiatan festival. Kalau langsung turun ke kecamatan baru ke desa-desa dulu, kayaknya itu kayaknya kurang efektif. Lebih efektif yang langsung mengadakan sebuah festival tapi sebelumnya dengan mengumpulkan dari perwakilan kecamatan misalnya, sosialisasi perdana, baru setelah itu diadakan festival. Yaitu disampaikan nanti kalau beberapa permainan tradisional itu memang yang menaungi itu adalah Pordina. Tapi Pordina ini tetap di bawah namanya Kormi. Kalau di KONI itu kan ada campurnya, sama.
di Kormi ada comnya, ada komunitas olahraganya sendiri. Oke. Terus untuk masalah pengembangan sebuah organisasi dan jumlah atau anggota yang aktif itu gimana? Pengembangannya kami memang ya pertama kita melakukan pendataan dulu di beberapa daerah memang yang masih kental dengan permainan tersebut. Baru setelah melakukan pendataan yang sudah ada di daerah tersebut kita kembangkan. Yang tidak ada ya kita awali dengan sosialisasi itu. Kalau di Kecamatan Batang, Enggrang itu luar biasa, cepat. Yang jalan pakai bambu itu kan, cepat itu. Padahal waktu itu kelas 5 atau 6 SD. Cepat. Saya sendiri itu berapa? Kalau Enggrang saya nggak bisa. Terus kalau Enggrang nggak bisa. Waktu itu saya pengenalan di Kormi itu, karena saya jadi peserta, saya nyoba itu. Yang saya coba, Enggrang nggak bisa saya. Yang saya coba itu tombak panjang sama subitan. Subitan itu alhamdulillah poinnya langsung ke 8. Langsung ke 8. Makanya waktu seleksi atlet di STKIP ini teman-teman mahasiswa yang seleksi, saya nyoba dari jarak kalau nggak salah 15 meter kayaknya, 15 atau 20 itu kayaknya. Lupa ya itu benar. Saya langsung di angka nggak langsung ke angka 10, antara 8 dan 9 itu. Akhirnya saya tunjuk untuk jadi pelatih. Iya, ini merupakan sebuah tantangan besar waktu itu sama saya. PR besar. Saya ditunjuk, diberi kepercayaan untuk menjadi pelatihnya di Sumbitan itu, di Sumbitan. Ya, tetap saya optimis. Makanya saya ambil mahasiswa itu yang besar-besar. Faisal itu sama Ali Wafi itu badannya besar, gemuk. Jadi otomatis pemikirannya saya itu kalau yang gemuk itu nafasnya lebih kuat. Akhirnya latihan satu ini Safik itu memang arahnya sasarannya memang bagus juga. Padahal terus sama kayak teman-teman ini. Kalau dari segi pokoknya yang besar cuma 2 orang itu. Jadi memang kencang. Satu lagi tiupannya itu memang luar biasa. Mainnya 10, 9, 8, 7 ini jarang. Jadi yang 5 kali kesempatan itu mainnya memang 3 kali itu. Ada yang sebelumnya kadang 2 kali, 9-nya 3 kali. Pokoknya poinnya main di poin tinggi. Jadi pertama itu memang ya harus optimis. Ya bisa mengikuti ketika latihan itu memang harus disiplin juga, karena tanpa kita mempunyai rasa semangat dan kedisiplinan untuk meraih sebuah prestasi itu. Makanya optimis kemana-mana. Untuk dia yang kemarin orang terakhir yang jatuh di tingkat Jawa Timur itu di Malang, karena ini estafet kan satu ya bisa. 2 ada di ini, 2 ada di start, satunya ada di finish. Jadi satu berangkat di sini ganti, di sini sampai sini ganti lagi. Jadi orang terakhir sudah yang lihat. Kalau di trompa panjangnya kita memang nggak target seperti itu, nggak target juara memang di luar ini yang sudah. Karena orangnya kan besar-besar. Kalau dari Sidoarjo Suruhan itu kurus-kurus, tapi kan sampah gitu kompak. Jadi langkahnya memang sejajar, cepat. Kita orangnya gemuk-gemuk semua. Cuma yang dari yang itu satu pekan. Satu orang yang kecil itu. Ya 5 orang itu. Kalau banyak itu. Jadi gemuk-gemuk ya, yang itu sudah agak jatuh nyampe. Di terakhir karena sudah bukan target. Kemarin itu SNPP sudah juara. Terus apa lagi? Kalau di ontel kita tidak boleh juara.
dapat kayaknya. Akhirnya yang Cortina ini mainnya terakhir. Jadi malamnya sudah ya diomongin kayak gitu. Pokoknya ini yang menjadi penentu besok tinggal Cortina ini dapat juara apa enggak. Akhirnya kami malamnya itu rapat. Malamnya rapat ya ternyata bisa meraih jumlah investasi dengan semangatnya teman-teman dan atletnya. Masih banyak Ya. ya. Harapan organisasi kedepan itu apa? Ya harapannya masyarakat Sumeneb agar bisa menerima ini, menerima organisasi Cortina dan juga membantu mengembangkan di masyarakat juga, karena kami punya harapan besar misalkan tanpa ada dukungan dari teman-teman dan juga masyarakat ini mustahil juga. Dan kita juga punya harapan yang jelas kita tidak tinggal diam, terus akan terus yang meskipun itu masyarakat tidak satu kali pengenalan kita langsung menerima, enggak. Memang sulit karena mengawali sebuah organisasi yang sudah atau sudah lama tidak ada, semua permainan ini menggunakan kembali ini memang perlu perjuangan yang luar biasa. Meskipun sebenarnya tidak ada yang mengingatkan cuma itu. Padahal kita loh yang mau mengenalkan kepada masyarakat nyajai gitu ya, bahasa Madura nyajai, ayo kita kembali itu. Ya kalau kita itu sudah punya atletnya beberapa orang misalkan kita mudah. Ada videonya itu teman-teman, nanti kita tinggal lihat ini, lihat di Kormi Kabupaten Sumeneb, tempat lihat di bawah itu mungkin waktu kita tampil itu ada. Jadi memang tidak ini masyarakat ini tidak mudah menerima. Karena sekarang sudah ya artinya sudah masyarakat bukan banyak yang malas gitu. Tapi dengan kalau diawali dengan kalau yang sudah lansia misalkan, jadi atlet sumpitan itu Kalimantan itu sudah lansia semua. Tapi dengan karena sudah menjadi tradisi kebiasaan dalam satu hari itu melakukan tiupan itu sampai 500 kali, berapa kali, bahkan sampai 1000 kali itu dalam satu hari. Secara kasarnya meskipun mau melakukan tiupan dengan menyegar mata, karena itu misalnya itu masih tumpang kata-kata. Yang juara satu kemarin sudah sepuh, sudah punya cucu, sepuh. Tapi ya itu sudah karena sudah sering prestasi juga. Hampir setiap hari ada lombanya. Karena sudah biasa. Kemana dia pakai sumpitan orang Kalimantan. Jadi musuhnya kami kemarin, musuh beratnya ya lawan kita itu memang Kalimantan. Untuk tingkat Jawa Timur, alhamdulillah kita itu masih bisa, meskipun pendatang baru Sumeneb, alhamdulillah masih bisa merebut juara satu ini. Itu sebuah penghargaan yang luar biasa kemarin. Jadi meskipun tidak mendapatkan misalkan, sebenarnya ada juga bonusnya. Dibilang tidak ada bonus misalkan, tapi dengan prestasi itu memang kebanggaannya memang sudah luar biasa. Pertama kali ikut langsung juara satu. Kalau di silat itu kan memang seninya yang dinilai ya. Penilaiannya memang nggak nampak karena ada dirinya. Tapi kalau kita sumpitan ini terang itu akan nampak. Jadi semua peserta itu memang tahu poinnya berapa. Ya ini mungkin teman-teman. Oh iya. Untuk tadi sekalian sudah saya sampaikan teman-teman untuk program kita
Ya untuk satu tahun ini memang rencana sosialisasi dengan mengadakan festival gitu. Tapi pertama sebelum mengadakan festival itu kami rencana mau melakukan pendataan di beberapa daerah yang masih ada atau melestarikan permainan tradisional tersebut. Program tahunan memang mau mengadakan kegiatan festival di tingkat kabupaten. Itu. Tapi sebelum ke tingkat kabupaten, kita terlebih dahulu itu memilih untuk mengarah ke festival di tingkat kecamatan. Karena tidak tidak langsung ke kabupaten nasional itu dari semua desa ada perwakilan. Memang kita menyeleksi dulu mengadakan festival di tingkat kecamatan, baru perwakilan dari kecamatan tersebut diikut sertakan di tingkat kabupaten. Program kerja yang sudah dilaksanakan kemarin, kita melaksanakan pelatihan pelatih dan pembasit olahraga tradisional yang dilaksanakan kemarin bekerja sama dengan FKG, Forum Komunitas Guru PJOK kemarin pihak SD yang dilaksanakan di STK itu. Pesertanya hampir 50, kalau dengan panitianya itu lebih, karena meskipun panitia juga jadi peserta kemarin. Itu yang sudah dilaksanakan. Yang sedang berlangsung ya kami tetap melakukan pembinaan di beberapa permainan tradisional yang sudah dikembangkan dari sebelumnya seperti enggrang. Tetap kami tetap melakukan pembinaan seperti kita, karena enggrang ini banyak di Batam-Batam ya teman-teman yang dari Batam-Batam bisa cek ya. Karena kemarin saya dapat videonya itu dari komunikasi antara alumni yang sudah jadi guru di SD. Ada teman saya itu orang keluarga Batam, apa dari Batam keluarga Batam, saya bilang tahu Pak Amin itu sahabat dengan saya. Saya langsung komunikasi, lalu saya carikan atlet enggrang di kecamatan Batam. Ternyata enggrang itu dilaksanakan ketika merayakan 17 Agustus. Ada lomba enggrang itu, saya dapat videonya, ternyata memang tercepat itu. Ya diambil yang juara 1 dan juara 2 dilakukan pembinaan kita kemarin. Jadi tetap itu sebenarnya untuk peraturan alatnya itu sudah ada ukurannya. Kalau bambunya tingginya berapa, terus yang tempat kaki jaraknya berapa senti, yang ke bawah itu sudah ada bahan bakunya dari ya itu. Ada lagi? Mungkin karena saya tadi membuka, jadi saya Enggak ada, sudah ya. sudah Pak untuk masalah pertanyaan yang sudah dimakan pertanyaan Pak. Untuk sedikit menyimpulkan saja Pak masalah penguatannya, nggak nanti ada sebuah pedoman untuk bagaimana kita menjadi sebuah alasan santai oke Pak. Jadi untuk masalah Kortina sendiri, dalam terbentuknya Kortina ini melewati beberapa proses yang memang sebuah proses yang harus dijalani begitu Pak. Dengan beberapa problem dan dinamika yang terjadi di masyarakat sendiri, khususnya di anak muda sekarang, karena terutama itu mengarah kepada gadget sampai melupakan permainan tradisional yang memang harus kita kembangkan dan harus kita ekspor ke luar, biar dunia luar itu mengetahui tentang tradisional terutamanya untuk daerah sendiri. Untuk selanjutnya saya atau kami yang mewakili teman-teman untuk berterima kasih kepada Pak Teramin yang menyempatkan dan memberikan waktu luang sehingga kita bisa bercengkrama berdiskusi bersama mengenai portfolio itu sendiri, bagaimana awalnya portfolio itu terbentuk. Baik, dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada itu. Baik, saya terima ya. Dan saya sangat berterima kasih dengan teman-teman karena kemarin memang saya dihubungi sama Pak Taufik karena dosen penampunya memang Pak Taufik, beliau juga sudah posisinya di pimpinan ketua umum ya, ketua umum, dan Pak Iksan juga wakil ketua satu. Saya sebagai mahasiswanya dan alumni ya, teman-teman yang belum ini yang belum tahu saya ini videokan angkatan 2010 angkatan pertama TKIP ada videokan itu saya. Tapi alhamdulillah paling lama di TKIP insya Allah saya 7 tahun.